wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri kegiatan LDKM di hari kedua pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Gimana nih teman-teman, perkuliahannya lancar? Lancar banget, Kak. Banyak Alhamdulillah, juga. Kak. Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Walaupun perkuliahannya secara daring, berarti masih terus semangat ya? Semangat Iya. banget, Kak. Syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Kemarin kan siapa ya? Boleh yang merasa belum Oh, saya Teh, belum Teh. Maaf, siapa? Saya Teh kasih Teh, belum. Oh, iya boleh, silakan diri supaya bisa lebih kenal lagi. Perkenalkan saya Karsidi dari Bandung. Udah Teh, lokasi Teh. Berarti nggak terlalu jauh ya, masih ya wilayah Jawa Barat. Selanjutnya teman-teman nih, yang belum perkenalan kemarin. Saya Teh. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Anggi Sutiana, sering dipanggil NZ ataupun Ahmad juga. Saya berasal dari Cikancung, Teh. Cikancung, Cicalengka. Dan mohon maaf juga, sekarang baru bisa ikut LDKM karena kemarin saya harus ke rumah sakit karena nenek saya dirawat di sana, Teh. Terima kasih sebelumnya, salam kenal juga kepada kakak-kakak semua dan rekan-rekan seperjuangan LDKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakilah ya Anggi untuk neneknya, semoga lekas sembuh. Berarti kalau Cikancung deket dong ya, Cicalengka? Deket, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemarin yang belum perkenalan siapa? Abi. Saya juga belum, Kak. Belum perkenalan. Oh iya, boleh. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Akmal Maulana dari Ibnu Taimiyah. Domisili Cimahi. Sekian. Cimahi lumayan ya. Deket. Cuman ngantuk doang di jalannya.
Iya sih pasti ngantuk kalau nggak ada teman ngobrol. Teman-teman selanjutnya masih ada yang belum perkenalan kemarin? Udah semuanya ya? Oh, yang namanya Ega belum ya? Ega, Iya teh. Ega boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ega Priliansyah. Saya dari Bandung. Terus, Oh, dan juga berarti ya masih wilayah Jawa Barat. Selanjutnya teman-teman ada yang belum perkenalan lagi kemarin. Karena kemarin waktunya singkat jadi nggak bisa semuanya kesebut. Udah semua ya kayak. Karena semuanya udah perkenalan, jadi salam kenal ya untuk semuanya. Oh ya, perihal yang kemarin disampaikan tentang HIMA atau tentang LDKM, teman-teman ada yang masih ingat? Barangkali ada yang mau mereview tentang yang kemarin disampaikan? Atau mau ditunjuk aja nih? Atau barangkali ada yang mau sukarela untuk mau mereview materi yang kemarin, jadi bisa menyelamatkan teman-teman yang lainnya supaya nggak ditunjuk. Kak, Teteh, Kak, Ya, siapa? Nurul. Oh iya, betul. Teman-teman ya. Ini kan materi yang kemarin ya. Kalau Nurul ingatnya Hima Ekonomi Syariah itu berdirinya tahun 2016. Tapi diresmikannya itu tahun 2017, tepatnya tanggal 30 Desember 2017. Udah teh. Oke, gimana nih Kak Aziz, bener nggak? Benar nggak ya? Kurang lengkapi coba. Ada yang mau melengkapi nggak? Nah, boleh tuh teman-teman ada yang mau melengkapi, ada yang mau menyelamatkan teman-teman yang lainnya juga. Atau mau ditunjuk aja nih? Tunjuk aja ya. Sofia, boleh dilengkapin hasil review materi yang kemarin? Yang kemarin ini Kak, apa ya? Kemarin teh yang apa sih? Bentar Kak, sebenarnya tuh gak bisa. Maaf Kak, kemarin tuh Kang nyata. Gak nyata. Ya Kak, seingat saya aja Kak. Iya, nggak apa-apa, seingatnya aja. Seingatnya, kalau seingat saya mah kemarin tuh apa ya? Gak tahu Kak. Gak tahu Kak. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dicoba dipahami lagi tentang yang kemarin disampaikan ya. Nah, teman-teman, agenda kita hari ini bakalan ada pematerian tentang motivasi dan kepemimpinan
oleh kakak-kakak yang luar biasa sekali tentunya, yang nantinya insya Allah akan memberikan motivasi yang dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi walaupun ini sore hari, yuk tingkatkan lagi semangatnya dan tetap konsentrasi ya. Dan jangan lupa dia siapkan alat tulisnya, teman-teman bisa mencatat materi-materi yang akan disampaikan nanti. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya penyampaian materi. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya teman-teman suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak? Jelas. Jelas, Teh. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau terdengar jelas ya. Baik teman-teman, hari ini, tepatnya sore ini ya, kita bakal melakukan diskusi nih bareng kakak-kakak yang luar biasa banget, yang gak kalah keren, pokoknya bakalan keren banget. Nah, di diskusi ini, kita bakal ngebahas mengenai motivasi dan kepemimpinan atau problem solving ya teman-teman. Jadi, jangan lupa siapkan catatan teman-teman untuk mencatat apa saja hal-hal penting yang didapatkan dari pemateri kita pada sore hari ini. Nah, tapi pada diskusi kali ini kita ada beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi ya. Yang pertama, teman-teman harus diwajibkan on cam. Nah, ini aku lihat sudah banyakkah yang on cam? Sudah banyak ya teman-teman yang on cam ya. Kemudian, ketika ada yang berbicara, teman-teman harus mematikan mikrofonnya. Jadi hati-hati jangan sampai kepencet gitu ya mikrofonnya ketika ada yang berbicara gitu. Kemudian ketika teman-teman ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar atau di kolom chat Zoom dengan format izin bertanya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di chat Zoom dengan format izin bertanya. Nanti saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung kepada pemateri seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi. Dan jangan lupa ketika bertanya menggunakan kata-kata yang sopan ya teman-teman ya. Baik, langsung saja nih kita sapa dulu para pemateri kita pada sore hari ini. Ini kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang hebat-hebat banget untuk mengisi pematerian pada sore hari ini. Nah, kita sapa dulu nih, ada Ketua DPM. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Nah, ini sudah ada ya Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat di PK2MB ya, teman-teman. Kemudian kita sapa Ketua BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Selamat sore, Kak. Sore. Nah, ini sudah hadir juga Ketua BEM. Pasti sudah pernah melihat di PK2MB. Kemudian Akang yang gak kalah ganteng juga, kakak yang gak kalah keren juga. Ketua Hima Eksyar, Kak Aziz. Selamat sore, Kak. Ya, sore, Kak. Alhamdulillah sore semuanya buat kakak-kakak. Di sini sudah berkumpul semua gitu ya, orang-orang hebat di KM Ikopian. Nah, hari ini obrolannya mengenai motivasi dan kepemimpinan. Seperti yang kita tahu nih kakak-kakak bahwa sekarang tuh sedang banyak dilakukannya LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Di mana LDKM ini juga merupakan salah satu rangkaian gitu ya, penyambutan mahasiswa baru ke Ikopian khususnya di Prodi Ekonomi Syariah sendiri gitu. Nah, mengenai kepemimpinan nih kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Nah, untuk pertanyaan pertama, silakan saya beri kesempatan untuk menjawab kepada Ketua BEM terlebih dahulu. Oke, saya dulu ya. Tadinya mau rename dulu, cuman nggak keburu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, menyinggung dengan apa yang tadi ditanyakan gitu mengenai apa itu kepemimpinan. Mungkin di sini pun teman-teman sudah
pasti sudah mengetahui gitu ataupun sering mendengar kata kepemimpinan. Tapi sebelum masuk ke dalam substansi ataupun definisinya, di sini saya ingin memberikan pelurusan terlebih dahulu bahwasanya ada dua diksi di mana antara kepemimpinan dan juga pemimpin. Nah, di sini perlu diketahui bahwa antara kepemimpinan dan juga pemimpin mungkin dalam segi implementasinya itu ada sebuah keterkaitannya gitu. Tapi di dalam definisinya ataupun hakikatnya sendiri itu sangat berbeda. Di mana untuk kepemimpinan sendiri merupakan sifat di mana orang tersebut harus bisa mempengaruhi orang sekitarnya sehingga dalam mencapai suatu tujuannya itu bisa benar-benar tercapai. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan pemimpin itu sendiri yaitu adalah orang ataupun subjek dalam melaksanakan yang namanya kepemimpinan tersebut. Nah, di sini itu menurut teori gitu, karena untuk teori sendiri mungkin untuk masalah kepemimpinan itu sudah ada beberapa, baik itu dalam segi ahli yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Mungkin salah satunya yang bisa saya contohkan mungkin salah satunya ada Ki Hajar Dewantara ataupun yang di luar negeri seperti Aristoteles dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini karena di sini kan tajuknya adalah talk show, di mana dalam segi penyampaian pun tidak jangan terpaku gitulah dengan namanya teori. Jadi untuk kepemimpinan sendiri merupakan sifat ataupun seni yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Kenapa perlu? Karena namanya kepemimpinan itu tidak terpatok gitu di dalam suatu kegiatan yang sedang kita laksanakan ataupun yang menjadi rutinitas kita. Tetapi yang namanya kepemimpinan merupakan hal wajib yang dimiliki setiap orang. Karena di samping mereka itu harus memimpin ataupun mempengaruhi orang-orang sekitarnya, mereka pun diwajibkan bisa memimpin dirinya sendiri. Dan itu pun kalau nggak salah sudah ada gitu pada zaman Nabi, di mana disebutkan bahwa setiap manusia itu wajib memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Mungkin itu sih sederhananya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya kepada Ketua BEM. Ini sangat menarik ya teman-teman jawabannya, bahwa sebenarnya ada dua diksi dari kepemimpinan, yaitu ada kepemimpinan dan pemimpin, di mana dalam segi definisi itu berbeda ya antara kepemimpinan dan pemimpin itu. Nah, bagi Kakak Agung selaku Ketua BEM, kepemimpinan itu merupakan seni atau sifat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Karena itu tidak terpaku pada suatu kegiatan yang pada suatu kegiatan atau rutinitas yang kita lakukan kayak gitu. Nah, terima kasih kepada Kak Agung selaku Ketua BEM atas jawabannya. Kemudian masih mengenai pengertian kepemimpinan, selanjutnya akan dijawab oleh Ketua DPM, Kak Imron, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu nih, biar kita saling kenal. Walaupun mungkin ada beberapa yang udah masih ingat saya waktu di PK2MB nih. Perkenalkan, nama saya Imron Maulana Tanjung, selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021. Saya mahasiswa aktif Prodi Manajemen, khususnya konsentrasi yang saya ambil tuh konsentrasi SDM. Nah, mungkin singkatnya seperti itu ya. Nah, jika ditanya tentang kepemimpinan, apa yang tadi dijelaskan oleh Saudara Agung, Ketua BEM kita, ya benar banget kayak gitu. Terkait apa itu kepemimpinan itu merupakan sifat yang wajib dimiliki, benar banget. Nah, cuman ada beberapa hal yang saya menambahkan sedikit, karena tadi udah dijelaskan secara rinci juga sama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Berbicara tentang kepemimpinan, tentu apa yang dijelaskan tadi merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, cuman ada sedikit perbedaan di sini yang teman-teman harus pahami. Saya menambahkan satu poin lagi. Mungkin tadi Saudara Agung menambahkan 2 poin. Ada pemimpin, ada kepemimpinan. Nah, saya tambahkan 1 poin lagi, yaitu pimpinan. Nah, di sini kita garis bawahi pimpinan. Pimpinan di sini adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi. Tapi
pimpinan belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, maka dari itu teman-teman di sini harus pahami bersama. Bukan berarti orang yang memiliki jabatan tertinggi memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Seperti yang dijelaskan juga dari Saudara Agung, bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana cara kita agar bisa dengan baik mempengaruhi orang sekitar kita, anggota ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, agar dapat mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah kita rencanakan, kayak gitu. Makanya dari itu teman-teman harus memastikan diri teman-teman ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi pemimpin, atau hanya ingin memiliki jiwa kepemimpinan. Anda memiliki jiwa kepemimpinan belum tentu Anda bisa memimpin, gitu. Anda mungkin punya jiwa kepemimpinan, tapi Anda belum tentu bisa memimpin. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki peluang. Peluangnya di mana? Anda masuk ke dalam organisasi, Anda bisa memanfaatkan jiwa kepemimpinan yang teman-teman miliki, gitu, dalam organisasi atau dalam lingkup. Tapi jika teman-teman hanya sekedar memahami atau memiliki jiwa kepemimpinan, tapi tidak diterapkan di dalam suatu lingkup, baik itu organisasi atau suatu kelompok, ya sama aja bohong, kayak gitu. Makanya pentingnya di sini kita berorganisasi untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kita. Maka dari itu ya, kalau kata saya, Anda bisa saja memiliki pangkat yang tinggi, tapi Anda belum tentu bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Bahkan Anda belum tentu bisa memimpin suatu organisasi. Paling kayak gitu. Kalau dari saya sih gitu sih. Kalau masalah kepemimpinan, ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Agung ya. Cukup sih dari saya. Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Imron selaku Ketua DPM. Di sini menambahkan satu poin ya teman-teman, di mana menambahkan poin mengenai pimpinan. Nah, pimpinan ini orang yang memimpinnya gitu, tapi belum tentu seorang pimpinan itu memiliki jiwa kepemimpinan atau bisa memimpin. Nah, jadi teman-teman harus bisa memutuskan tadi ya, teman-teman ini ingin menjadi pimpinan, atau ingin memiliki jiwa kepemimpinan itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman bisa bergabung bersama organisasi atau suatu kelompok yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus, seperti itu teman-teman. Terima kasih kepada Ketua DPM sudah menjawab. Kemudian akan dijawab oleh Ketua Hima Eksyat, Kak Rizky Aziz, masih mengenai apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepada Kak Rizky saya persilakan. Oke, sebelumnya soal jelas teman-teman? Yes ya. Jelas. Jelas Kak, jelas. Di sini saya sebenarnya agak deg-degan juga ya ngobrol bareng sama orang-orang hebat. Ternyata rasanya luar biasa gitu. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan ya teman-teman? Mungkin sebelumnya saya pengen nanya dulu nih ke teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Ini di sini Muslim semua kan ya? Di sini Islam semua ya, insya Allah ya. Nggak ada yang Yahudi gitu. Nah, Alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ya. Karena tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya sama kakak BEM sama kakak DPM mengenai kepemimpinan itu sendiri. Mungkin di sini saya akan coba untuk menyinggung dari sisi yang lebih islaminya ya, dari sisi yang lebih syariahnya gitu, sesuai dengan jalan kita ya ekonomi syariah. Nah, oke. Jadi gini teman-teman ya, saya teringat sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 ya teman-teman, yang lafaznya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya teman-teman. Nah, yang artinya Allah berfirman, pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami, telah kami cukupkan bagi kalian nikmat daripada kami, dan telah kami ridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Nah,
Di sana tadi yang saya sebutkan al-yauma akmal. Ada kata al-yauma akmal ya, akmal. Akmal di sini artinya itu sempurna, lengkap dan selesai. Terus juga selanjutnya ada atmam ya, atmam. Itu artinya menyeluruh, meluas dan menyegala. Nah, teman-teman, maka inilah agama Islam yang telah Allah turunkan kepada kita. Agama Islam tidak perlu lagi tambahan, tidak perlu lagi pengurangan, juga tidak perlu lagi perubahan. Karena agama Islam Allah turunkan sempurna, menyuruh dalam segala hal. Maka dia mengatur politik sebagaimana dia mengatur kekeluargaan. Dia mengatur akhlak sebagaimana dia mengatur ekonomi. Dia mengatur segala-galanya dalam kehidupan manusia. Maka termasuk kepemimpinan juga, teman-teman. Sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpinnya, itu pun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin seperti apa yang harus dipilih, pemimpin seperti apa yang harus kita angkat, terus juga kepemimpinan seperti apa yang harus dia pakai. Semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan di dalam Islam, namun juga sebuah sistem kepemimpinan yang amanah. Jadi kepemimpinan itu adalah pemimpinan yang amanah, juga sistem kepemimpinan yang amanah, seperti itu. Nah, pemimpin yang amanah di dalam Islam, Rasulullah SAW contohkan dengan dirinya. Rasulullah contohkan pula dengan khalifah-khalifah setelahnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, semua telah tercontohkan dengan sempurna. Mereka adalah pemimpin yang amanah. Lalu sistem kepemimpinan yang amanah, Rasul contohkan pula, teman-teman. Rasul contohkan pula di dalam kehidupannya ketika beliau masih hidup di Madinah. Mengatur Madinah dengan syariat Allah, syariat Islam, dilanjutkan dengan oleh Khulafaur Rasyidin yang mereka mengatur Islam, mereka mengatur umatnya dengan Islam, dengan sebuah sistem yang dinamakan khilafah. Pemimpin amanah adalah khalifah, sistem kepemimpinan yang amanah adalah khilafah. Nah, dan ketika kita menuduh bahwa Islam tidak punya sistem kepemimpinan yang khas, bahwa Rasul tidak menunjukkan sistem kepemimpinan yang khas, sama saja dengan kita menuduh Allah tidak menurunkan Islam yang sempurna. Sama saja dengan kita menuduh Rasulullah tidak mencontohkan yang menyuruh dan menyempurna. Maka Islam sudah sempurna, teman-teman. Islam sudah sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu perubahan. Kita tidak perlu konsep dari luar. Kita tidak perlu konsep dari Rusia, kita tidak perlu konsep dari Amerika, kita nggak perlu konsep dari Yahudi Nasrani, kita nggak perlu, karena Islam sudah sempurna, teman-teman. Kita hanya perlu konsep dari Islam, karena inilah konsep yang sempurna, yang tidak perlu lagi ada penambahan, tidak perlu lagi pengurangan, dan tidak perlu lagi ada perubahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun wasilahnya, adapun cara penerapannya, baru boleh berubah. Bahkan wajib berubah menurut zaman. Kita kan nggak bisa menyesuaikan harus sama banget gitu cara kita ketika zaman Rasulullah. Kita harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Bahkan, nah ini bahkan wajib berubah gitu menurut zaman untuk wasilah atau cara penerapannya. Tapi esensi penerapannya syariat Allah itu semua sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka banggalah kita sebagai orang Islam yang punya konsep menyempurna termasuk dalam pemimpin dan sistem kepemimpinan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang amanah dan sistem kepemimpinan yang amanah. Seperti itu. Mungkin Teh. Terima kasih. Ya, ini terima kasih kepada Kak Aziz ya, selaku Ketua Hima Ikhtiar. Ini luar biasa ya teman-teman. Di sini kita belajar juga bagaimana sisi kepemimpinan dari Islam. Nah, di mana tadi ada ayat dari ayat Al-Maidah ayat 3 di mana di dalamnya terdapat al-yauma akmal yang artinya akmal itu sempurna. Kemudian ada atmam ya tadi itu yaitu menyeluruh atau meluas. Nah, di mana dalam Islam ini sudah ada dengan jelasnya gitu teman-teman, dijelaskan bagaimana tentang gaya kepemimpinan, pokoknya segala sesuatu tentang kepemimpinan itu sudah ada. Nah, tadi menurut Kak Aziz bahwa kepemimpinan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasul beserta khalifah-khalifah setelahnya, seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman, ini
baru pertama ini saya udah terkagum-kagum gitu mengenai pemaparan dari kakak-kakak hebat ini gitu. Nah, dari tadi kan udah disinggung begitu banyak mengenai arti kepemimpinan itu sendiri ya, teman-teman. Tapi teman-teman pasti bertanya-tanya, emang penting ya kita itu harus memiliki? Akan dijawab oleh Ketua BEM Kak Agung. Pada Kak Agung saya. Ya, sepertinya tadi ada yang kelupaan sih. Di sini saya belum memperkenalkan diri gitu, teman-teman semua. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Adriana dari program studi manajemen angkatan 2018. Nah, untuk lembaga kemahasiswaan di sini sesuai dengan apa yang tadi sudah disinggung gitu. Saya selaku ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Oke, masuk lagi ke poin tadi, di mana tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Pentingkah kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan itu, Kak? Oke, kita diskusi aja kali ya, nggak usah terlalu formal gitu. Pentingkah kita memiliki jiwa kepemimpinan? Sebetulnya tadi udah sempat ada sedikit lah beberapa yang sudah masuk gitu ke dalam pertanyaan ini. Pentingkah kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan? Jadi saya di sini menyebutkan bukan berdasarkan teori lagi gitu. Karena yang namanya teori bisa dibilang ya suatu saat bisa berubah. Tapi yang namanya teori hakiki mungkin itu adanya di dalam Al-Quran itu sendiri, kayak gitu. Nah, mengapa kita penting itu untuk memiliki jiwa kepemimpinan? Sebetulnya kita, sejak kita lahir, sejak kita kecil itu yang namanya jiwa kepemimpinan sudah ada di dalam diri kita. Tetapi yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan, apakah kita ingin melatih, ingin mengasah jiwa kepemimpinan tersebut atau tidak gitu. Kita analogikan seperti ini. Mungkin ini sedikit intermezzo aja gitu ya. Pada saat kita lahir semisal, di situ sebetulnya udah ada jiwa-jiwa untuk mempengaruhi yang namanya orang-orang sekitar. Contohnya pada saat kita lahir di mana orang sekitar itu adalah orang tua kita. Pada saat kita lahir di situ kita menangis gitu. Dengan maksud kita ingin mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk mengembangkan diri kita supaya menjadi lebih dewasa, yaitu dengan meminum ASI dari orang tua. Nah, itu pun sebetulnya ada suatu komunikasi kepada orang tua sehingga orang tua tersebut bisa terpengaruh gitu dengan jerit tangis kita gitu. Nah, itulah salah satu analoginya gitu. Kemudian masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini kita buang dulu lah untuk masalah keorganisasian. Tapi kita ambil dalam segi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, yang mana notabene-nya, selain kita mencari ilmu, sesuai dengan Tridharma, yaitu adanya pendidikan, adanya penelitian, dan juga adanya pengabdian. Nah, bagaimana kita ingin melakukan yang namanya pengabdian, apabila jiwa kepemimpinan kita pun tidak diasah terlebih dahulu, karena namanya pengabdian, khususnya kepada masyarakat, di situ kita terjun langsung memberikan suatu pengaruh kepada masyarakat. Dan itulah salah satu aspek dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa sebetulnya memiliki kewajiban, keharusan memiliki yang namanya jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemudian daripada itu ada juga yang jadi pembeda gitu antara mahasiswa dan juga siswa. Mungkin di sini ada salah satu contoh yang sangat realistis, di mana untuk lulusan SMA dengan lulusan S1 biasanya gitu. S1 itu minimal menjadi seorang leader di dalam perusahaan ataupun seperti supervisor. Nah, sedangkan untuk siswa sendiri kadang-kadang hanya menjadi orang ataupun menjadi operatornya saja. Nah, secara tidak langsung di situ kita sudah diharuskan gitu. Bagaimana kita mengelola yang namanya anggota ataupun orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu pun yang menjadi pertimbangan apakah kita harus memperdalam ataupun mengasah yang namanya jiwa kepemimpinan atau tidak. Nah, kemudian di samping itu, di sini saya sedikit mengingatkan aja gitu, khususnya buat diri pribadi saya sendiri gitu. Menjadi seorang
memiliki jiwa kepemimpinan ataupun yang ada korelasinya dengan pemimpin sebetulnya merupakan hal yang sangat sulit. Kenapa hal yang sangat sulit? Karena menurut agama pun, kita misalnya memimpin beberapa orang, otomatis orang yang dipimpin oleh kita, itu kita sangat bertanggung jawab apa yang mereka lakukan apabila mereka melakukan sebuah dosa karena adanya sistem di dalam kepemimpinan kita, maka dosa tersebut akan ditanggung oleh kita. Dan itu pun sangat berpengaruh gitu kepada mindset kita, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita mengelola yang namanya anggota gitu. Jangan sampai kita diberi suatu amanah untuk mengimplementasikan yang namanya kepemimpinan, tetapi kita tidak memperhatikan beberapa hal yang menjadi aspek-aspek penunjang dalam kepemimpinan tersebut. Maka dari itu kesimpulannya ya, untuk kepemimpinan sendiri, khususnya untuk kita seorang mahasiswa itu sangat penting dan juga wajib, seperti itu. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Kak Agung. Ini juga jawaban yang sangat luar biasa juga ya teman-teman, bahwa menurut Kak Agung ini kepemimpinan itu sangat penting gitu, dan sejak kita lahir kepemimpinan itu sudah ada. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah pada diri kita sendiri. Kita mau melatih kepemimpinan itu atau hanya ya sudah diam saja gitu ya, tanpa melatih, tanpa mengasah, seperti itu. Nah, mungkin dari sini kita juga bisa sama-sama introspeksi diri bersama ya teman-teman. Tadi juga saya sambil mendengarkan, sambil introspeksi, kepemimpinan saya kayaknya masih perlu dilatih kah, atau udah cukup gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Agung. Nah, untuk selanjutnya, ini mungkin tadi udah disinggung juga ya sama ada sejak kita lahir. Tapi saya ingin bertanya kembali nih, mendengarkan pendapat yang lain kepada Ketua DPM, Kak Imron. Apakah Kak Imron masih ada di Zoom? Baik, karena mungkin ada kendala sinyal ya dari Kak Imron. Langsung saja mungkin ini mengenai sifat nih. Tadi juga dari awal sudah menyinggung begitu banyak mengenai sifat pemimpin, sifat kepemimpinan, sifat pimpinan harus bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada kakak-kakak semua, karakter atau sifat seperti apa sih yang diwajibkan dimiliki itu oleh setiap pemimpin? Nah, ini pertanyaannya akan dijawab oleh Ketua Hima Eksyar, yaitu Kak Aziz. Kepada Kak Aziz saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dan dipersiapkan ya. Tadi pertanyaannya itu apa saja sih yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin ya? Seperti itu, Teh? Iya, betul, Kak Aziz. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin saya nggak bakalan jawab panjang lebar ya. Saya singkat aja. Jadi untuk karakter atau sifat kepemimpinan yang wajib setidaknya ada di setiap pemimpin, itu saya mencontoh Rasulullah SAW ya. Setidaknya ada 4 sifat ya teman-teman. Itu ada sidik ya, sidik, jujur, terus juga tabligh, menyampaikan, terus juga amanah, dan yang keempat itu ada fatonah ya, cerdas. Nah, sidik ini jujur diperlukan ya, sehingga biar pemimpin itu dapat dipercaya oleh para anak-anaknya gitu, para masyarakatnya, rakyatnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk tabligh menyampaikan, ini kita juga harus diperlukan untuk setiap pemimpin, bukan yang pandai berbicara ya. Ini maksudnya bukan yang pandai berbicara, tapi lebih kepada yang pandai berkomunikasi gitu. Karena pandai berbicara aja nggak cukup gitu. Kalau misalkan pandai berbicara itu kurang lah. Jadi
yang penting tuh pandai berkomunikasi seperti itu. Terus yang ketiga ada amanah. Amanah bertanggung jawab. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya. Pemimpin yang amanah, sistem kepemimpinan yang amanah. Nah, terus juga fatonah, cerdas. Nah, ini juga harus setidaknya ada ya dalam diri setiap pemimpin. Tuh, untuk cerdas dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, kemudian mengimplementasikannya gitu. Minimalnya harus ada di setiap calon pemimpin atau setiap pemimpin. Nah, untuk sifat-sifat yang lainnya, sebenarnya ini yang 4 itu sudah mencangkup semua, cuman ada sifat-sifat lain yang merupakan turunannya seperti pandai berkomunikasi, terus juga menyenangkan, percaya diri, itu juga harus ada di setiap diri pemimpin. Terus juga seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan analisa yang baik, kemampuan mendengar yang baik, ketenangan jiwa yang baik dalam membuat keputusan. Itu juga harus ada di setiap diri seorang pemimpin gitu. Mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, seharusnya seperti itu. Mungkin cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aziz. Tadi teman-teman kita bisa menyimak sama ya bahwa karakter atau sifat seperti apa yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu tadi ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, kemudian ada sifat yang lain ya. Tadi harus pandai berkomunikasi, terus juga harus bisa menyenangkan gitu ya pembawaannya, percaya diri, kemudian lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terima kasih kepada Kak Aziz atas jawabannya. Kemudian mengenai sifat dan karakter. Sifat dan karakter itu pasti sangat perlu sekali ya di dalam kepemimpinan. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa kepemimpinan itu ada sejak lahir menurut Kak Agung gitu ya. Nah, saya juga ingin meminta pendapat yang lain nih mengenai sifat ataupun jiwa kepemimpinan itu sejak lahir atau dibentuk, dan apabila jiwa kepemimpinan itu dibentuk, bagaimana sih cara kita untuk membentuk kepribadian kita agar memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, mungkin akan dijawab oleh Ketua DPM, Kak Imron, saya persilakan. Ya, sorry ya, tadi ada kendala sedikit dari sinyalnya, wifi-nya mati. Ini udah bisa connect lagi. Ini saya paling ngajak, nggak apa-apa ya, ngajak interaksi teman-teman yang lain daripada bosan juga ya. Ini saya mau nanya nih juga nih, sebelum ini pertanyaan saya jawab, saya mau nanya, mungkin bisa apa ya, langsung aja jawab yang mau jawab. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, saya mau nanya dulu nih, kalau pendapat teman-teman gimana? Mungkin ada yang mengatakan pemimpin itu Kak dilahirkan karena kita lihat kayak apa? Kita contohkan saja seperti Nabi, bahwasanya mereka dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, lalu ada juga Kak pemimpin itu yang dibentuk. Karena apa? Seorang pemimpin tidak bisa langsung lahir terus bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya, terus bisa memimpin. Tuh ada yang mau jawab tuh, Ibnu Tamia. Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya, Kak, sikap pemimpin itu dibentuk bukan dari lahir, menurut saya. Oke, berarti yang karena dibentuk sama ya. Kayak dewasanya diri kita gitu. Sama-sama dibentuk, sama-sama di ini gitu. Siap, keren nih Ibnu nih. Ada lagi nih dari Al-Ghazali nih. Izin menjawab, Kak? Iya, silakan. Ya, sama saya juga, menurut saya kepemimpinan itu dibentuk karena setiap manusia itu memiliki sifat kepemimpinan, akan tetapi kepemimpinan tersebut hanya perlu pembentukan supaya setiap manusia tersebut bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Karena manusia sudah memiliki sifat kepemimpinan sejak lahir.
Siap. Yang lain ada nggak yang mau berstatement bahwasanya pemimpin itu dilahirkan, Kak? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Oke, berarti nggak ada ya. Nah, kalau saya sih nggak langsung menjawabnya ya. Paling saya jelaskan terlebih dahulu sama teman-teman di sini. Kalian itu tidak perlu mencapai pangkat tertentu atau pangkat yang tinggi untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan di sini bukan suatu tempat, melainkan sebuah proses. Nah, makanya ini mulai terbuka nih. Kepemimpinan itu kan sebuah proses. Hingga saat ini memang kita ketahui belum ada seorang pun yang pernah menemukan adanya gen pemimpin. Jadi kalau misalnya kita berbicara tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari peserta LKM, siapa lupa juga namanya, Ghazali sama satu lagi dari siapa. Nah, benar, nggak salah kayak gitu. Dari pengalaman saya gitu, pemimpin itu lebih banyak yang dibentuk ketimbang dari garis keturunan. Kalau dari kita jumlahkan persentasinya saja, pemimpin yang dilahirkan itu contoh kecil seperti ini. Anak raja yang nantinya bakal menjadi pemimpin. Nah, persentasi kerajaan ketimbang sosial atau keadaan sosial yang lebih besar persentasinya yang menjadi pemimpin dari kalangan yang bukan keturunan kerajaan dan sebagainya kita katakan itu lebih besar. Maka dari itu kepemimpinan atau pemimpin itu persentasinya yang dibentuk lebih tinggi ketimbang yang dilahirkan. Jadi kalau jawaban saya itu juga ada yang dilahirkan. Itu ada juga yang dibentuk. Cuma persentasinya pemimpin yang dibentuk itu lebih besar. Dan rata-rata seperti itu untuk saat ini. Dan kalau dikatakan Kak Imron ini pemimpin yang dibentuk atau pemimpin yang dilahirkan? Tentu jawabannya pemimpin yang dibentuk dong. Saya nggak bakal bisa seperti ini tanpa melalui sebuah proses yang tadi saya katakan. Makanya menurut saya pemimpin itu bukan suatu tempat, melainkan suatu proses kita untuk menciptakan atau untuk mendapatkan jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Lalu dengan proses seperti apa? Nah, kalau dari saya mungkin saya jelaskan ini lebih kayak ke pengalaman pribadi saya atau mungkin yang saya terapkan pada teman-teman. Bagaimana cara membangun kepemimpinan yang baik? Kayak gitu. Mungkin tadi kalau kata Kak Ajis ada beberapa sifat yang memang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Nah, tapi ini untuk saya yang ingin jelaskan kepada teman-teman yaitu bagaimana membangun kepemimpinan yang baik. Ada 3 poin di sini yang menurut saya jika teman-teman bisa memaksimalkan, bisa menerapkan dengan baik, teman-teman bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, lalu teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Yang pertama itu ada percaya diri. Percaya diri teman-teman sendiri harus mempercayai. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memiliki jiwa kepemimpinan itu, teman-teman nggak bisa kayak untuk mempengaruhi orang-orang, teman-teman harus membuat mereka percaya gitu. Sedangkan teman-teman tidak hanya teman-teman, bagaimana bisa mempercayai orang lain, bagaimana bisa memberikan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan teman-teman sendiri tidak percaya diri sendiri. Nah, ini langkah pertama, teman-teman diri sendiri. Gitu. Jadi jangan ragu. Ini tahap kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yaitu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ini kayaknya gangguan.
Cek. Ini ada suara nggak? Ada Kak, tapi tadi terputus-putus suaranya. Oke, saya ulangin ya. Sebentar, ini jaringannya saya ini dulu. Cek. Ini jelas nggak? Jelas Kak, jelas. Oke. Nah, mungkin lanjut ke poin kedua ya. Untuk membangun kepemimpinan itu seperti apa? Menurut versi saya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, tadi ada yang saya katakan itu ada yang namanya proses. Proses tahapan demi tahapan untuk membangun jiwa kepemimpinan itu. Di mana di sini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Contoh kecil seperti akan terjun di dalam organisasi ataupun nanti akan aktif di dalam kegiatan akan ditunjuk oleh ataupun rekan organisasi, ditunjuk misalnya menjadi ketua pelaksana misalnya. Contoh kecil kita ambil, ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Kamu siap nggak untuk menjadi ketua pelaksana? Misalnya contoh kecil seperti itu. Lalu teman-teman, jika benar-benar ingin membangun kepemimpinan yang baik, jangan sia-siakan kesempatan seperti itu. Jangan, waduh belum siap nih, belum bisa. Ya teman-teman bakal tetap berada di dalam circle teman-teman yang tertinggal ini. Teman-teman nggak bakal bisa mendapatkan jiwa kepemimpinan kalau teman-teman menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Kayak gitu. Makanya kesempatan yang datang itu jangan disia-siakan. Ketika teman-teman ditunjuk untuk harus jadi ini, selagi nilainya positif, teman-teman jangan sia-siakan. Lalu yang terakhir, tanggung jawab. Nah, tentu tanggung jawab ini harus dimiliki oleh apa? Jika teman-teman nantinya mengeluarkan suatu kebijakan atau teman-teman nantinya dari teman-teman nggak bakal bisa menjadi pemimpin yang adil kayak gitu. Teman-teman tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dalam jiwa kepemimpinannya. Makanya tanggung jawab ini penting. Makanya ada 3 poin. Yang pertama, percayai diri sendiri. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Yang terakhir itu ada tanggung jawab. Ada mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya ditanya terkait tadi pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan, lalu bagaimana membangun pemimpinan di saya. Baik, terima kasih kepada Kak Imron selaku Ketua DPM. Ini luar biasa juga ya teman-teman, bahwa pemimpin itu menurut Kak Imron itu ada yang dilahirkan dan ada juga yang dibentuk. Tapi kebanyakan pemimpin itu dibentuk ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita membentuknya? Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada percaya diri, baik itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Nah, baik, mungkin karena waktunya juga sedikit lagi ya teman-teman, kita agak ngebut sedikit nih. Kakak-kakak mohon maaf sebelumnya. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya ini kita akan mengenai pengalaman kakak-kakak berada di lembaga kemahasiswaan Kopin. Pastikan selama menjabat sebagai ketua LKM sampai saat ini, pasti ada berbagai macam kejadian, berbagai macam hal yang dilewati, seperti itu ya, suka dukanya. Nah, kita mau menanyakan nih Kak, adakah kejadian tersulit yang pernah dihadapi oleh kakak-kakak, baik itu dari himpunan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, maupun dan mengenai kejadian itu, bagaimana sih cara kakak untuk mengatasinya? Nah, mungkin saya persilahkan dulu kepada Ketua Hima HR, Kak Aziz, saya persilahkan. Oke, sebelumnya suara saya jelas, teman-teman. Jelas, Kak. Gak bosan ya, saya tiap ngomong ditanya dulu gitu. Oke, teman-teman. Tadi tuh pertanyaannya, apa ya, sama penjabat sebagai ketua LKM ya? Terus adakah hal tersulit atau kejadian
tersulit yang pernah dialami, terus kenapa disebut menjadi sebagai sebuah hal yang tersulit ya, dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya. Iya betul Kak. Oke, ini pertanyaannya menggiring kita untuk membuka aib ya. Kurang lebih gitu ya. Tapi saya nggak akan banyak-banyak. Nggak apa-apa, saya sampaikan aja ke teman-teman semuanya, sharing-sharing aja ke teman-teman semuanya, agar setidaknya teman-teman ada gambaran gitu. Ada gambaran. Jadi jangan mau enaknya aja. Ternyata masih banyak rintangan-rintangan yang lain gitu. Nah, oke. Sharing aja. Jadi untuk pengalaman selama saya menjabat sebagai ketua LKM, sebenarnya ada beberapa, cuman saya nggak bakal sampaikan semuanya. Saya akan angkat yang paling yang membuat saya paling ngerasa bahwa itu adalah hal yang sulit ya. Ini tolong jadikan pelajaran aja ya teman-teman. Nah, oke. Untuk masalah di LKM sama saya menjabat itu ada masalah yang paling menurut saya besar dan sulit itu adalah masalah internal ya teman-teman. Masalah internal. Kenapa saya sebut menjadi suatu masalah yang sulit, masalah internal ini? Karena saya tuh meyakini gitu bahwa seberapa besarnya masalah, seberapa kerasnya masalah yang datang dari eksternal, yang datang dari luar, itu akan gampang atau akan lebih mudah kita lewati apabila internalnya itu solid gitu, internalnya baik-baik aja. Nah, sehingga saya sebutkan bahwa ketika internal ada masalah, ya ini menjadi suatu hal yang besar gitu ya, lebih besar daripada masalah yang datang dari eksternal seperti itu. Waktu itu ada masalah internal, saya nggak akan sebutkan secara rinci, cuman pokoknya ada masalah internal aja gitu ya. Internalnya tuh ada masalah antara pengurus dengan pengurus yang lain, dan bagaimana cara saya mengatasinya, saya coba untuk audiensi antara kedua belah pihak, baiknya seperti apa, masalahnya seperti apa, titik temunya seperti apa, dan kemudian biar kita ngadain sebuah forum yang di forum itu kedua belah pihak itu coba untuk menurunkan egonya dulu masing-masing, kita sebagai penengah seperti itu ya. Mungkin cukup. Iya baik, terima kasih kepada Kak Aziz. Tadi menurut Kak Aziz hal yang tersulit gitu ya yang pernah dialami yaitu adalah pada kondisi permasalahan internal di mana kita sangat menjaga internal yang solid gitu ya di dalam suatu organisasi. Kemudian bagaimana sih Kak Aziz menanganinya, yaitu dengan mengadakan audiensi. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini bukan ini ya teman-teman, bukan apa tadi yang kata Kak Aziz mengeluarkan aib. Enggak, kita sebagai pemimpin, calon pemimpin ini mungkin bisa mempersiapkan dari sekarang gitu ya. Ketika mungkin kalian para peserta ingin menjadi ketua hima, ketua BEM atau mungkin ketua DPM. Jadi ini seperti ini ya rata-rata. Nah, kita bisa mengantisipasi ketika kita ingin menjadi salah satu dari ketiga LKM yang ada di Zoom saat ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijawab oleh Ketua BEM. Mangga, Kak Agung, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin menjawab ya. Untuk permasalahan yang bisa dikatakan cukup memusingkan gitu di dalam organisasi yang pernah dialami. Nah, sebetulnya ini pasti dirasain hampir semua yang pernah memimpin di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya dinamika keorganisasian itu seperti apa. Dan ada salah satu elemen penting di dalam organisasi itu sendiri, elemen yang sangat vital gitu, yaitu sumber daya manusianya. Nah, di sini ada beberapa pengalaman sebetulnya, ataupun hal yang paling tersulit gitu dalam menanganinya, yaitu dengan banyaknya karakteristik dari setiap anggota, yang mana kita tidak bisa menekankan ke setiap anggota bahwa harus melakukan A, harus melakukan B, tanpa kita memperdulikan
apa yang dirasakan oleh anggota tersebut. Nah, inilah yang cukup menarik gitu, khususnya untuk keanggotaan yang ada di periode kali ini gitu. Di mana untuk masalah karakter yang ada di dalam anggota itu bisa dikatakan hampir sangat bertolak belakang gitu satu sama lainnya. Sehingga di sini dibuatlah cara mengatasinya, dibuatlah salah satu departemen yang mana ataupun bidang yang mana dalam fungsinya ataupun tupoksinya itu untuk menganalisis sebagaimana karakteristik yang ada di dalam keanggotaan di dalam organisasi itu sebelum nantinya kita melakukan tindakan yang namanya mungkin tindakan mediasi ataupun diskusi antar anggota satu dengan anggota yang lainnya gitu. Nah, kemudian daripada itu ada satu hal lagi yang cukup menarik gitu, tapi bisa dikatakan ya cukup intim juga gitu. Karena di sini ada salah satu permasalahan, di mana permasalahan tersebut adanya suatu konflik tetapi di dalam satu bidang gitu. Nah, inilah hal yang cukup menariknya. Nah, sebetulnya untuk konflik sendiri itu kita bisa bedakan menjadi dua gitu. Kita nggak bisa membuat justifikasi bahwa ataupun membuat suatu penegakan bahwa namanya konflik itu berpengaruhnya negatif selalu. Tetapi ada yang namanya konflik yang berdampak positif. Nah, tetapi jika kita ambil hikmahnya dengan adanya konflik tersebut, khususnya yang tadi saya sebutkan, bahkan namanya chemistry antara satu anggota dengan anggota yang lainnya pun itu bisa terjalin lebih lebih hangat lagi gitu. Nah, mungkin itu sih untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Agung selaku Ketua BEM. Jadi menurut Kak Agung yaitu adalah karakter dari setiap anggota yang berbeda gitu ya. Jadi sangat sulit menekankan kepada anggota dengan tidak memperdulikan, bukan tidak memperdulikan, mungkin sedikit tidak memperdulikan perasaannya gitu ya. Nah, itu juga harus mungkin mental ya Kak Agung ya, harus dipersiapkan gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Agung. Selanjutnya akan dijawab oleh Kak Imron selaku Ketua DPM. Kepada Kak Imron saya persilahkan. Oke, pada cerita tentang masalah tersulitnya ya. Kalau saya sendiri ya, masalah tersulit itu cuma ada satu. Cuman kalau dikatakan masalah sulit di dalam organisasi mungkin ada beberapa. Nah, paling saya singgung terkait masalah sulit dulu nih. Nanti kalau masalah tersulit saya jelaskan juga. Nah, kalau masalah sulit itu kalau dalam khususnya kita lembaga legislatif nih, otomatis wataknya berbeda-beda dari pendelegasian yang berbeda-beda. Karena sistem kita bukan sistem komando layaknya lembaga eksekutif. Maka dari itu, dari watak yang berbeda-beda, pendelegasian yang dari organisasi berbeda, otomatis pasti kayak perbedaan pandangan pasti akan selalu ada. Tapi memang itulah kewajiban dari lembaga legislatif itu. Serta tanggung jawabnya, di sistem dalam lembaga legislatif itu satu orang memiliki satu tanggung jawab. Contoh kecilnya kayak gini, setiap anggota yang masuk, misal kita katakan 20 orang, satu orang memegang tanggung jawab beberapa mahasiswa tuh. Kalau misalnya mahasiswa kita ada sekitar ribuan, terus dibagi aja, dikalkulasin aja. Jadi satu orang di dalam lembaga legislatif itu memegang tanggung jawab berapa orang mahasiswa kayak gitu. Nah, lalu dengan tanggung jawab ini yang jadi masalah tersulit itu adalah yang namanya aspirasi. Nah, aspirasi di sini, apalagi aspirasi-aspirasi yang sensitif kita katakan. Dan juga memang kayak aspirasi ini berat bagi sebelah pihak, tapi ringan untuk sebelah pihak. Kayak gitu. Nah, ini yang kita dilematis ketika mendapatkan aspirasi seperti ini. Di sisi lain, kita sebagai lembaga legislatif harus memperhatikan bahwasanya di sini kita bukan hanya memperjuangkan, melainkan kita juga harus paham juga. Kita lihat dari sisi sebelahnya lagi, ini seperti apa. Makanya ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat dilematis bagi anak-anak lembaga legislatif itu sendiri. Di satu sisi kita mengaspirasikan kepada pihak atas,
di satu sisi lagi pihak-pihak dari mahasiswa ataupun yang lainnya itu menunggu kabar yang baik kayak gitu. Nah, ini kita ada di tengah-tengah, lalu kita dihimpit antara mahasiswa dan pada pihak atas ataupun lembaga-lembaga terkait yang berkaitan tentang aspirasi tersebut. Nah, itu masalah sulit yang bukan hanya sekali dua kali dialami, tapi sering, bahkan pasti akan dialami oleh lembaga-lembaga legislatif lainnya. Lalu, kalau masalah tersulit selama memimpin itu, kalau kata saya sih, ini menurut saya, itu diri sendiri. Gitu. Ini masalah benar-benar sangat sulit gitu terkait diri sendiri, di mana apa ya? Terkadang walaupun kita sudah menjadi pemimpin apa segala macam, kita juga perlu yang namanya memahami diri kita sendiri. Kadang kita suka selama menjadi pemimpin ini suka keluar dari koridor batasan-batasan sebagai pemimpin. Nah, makanya dari itu perlu seperti pemahaman diri kita sendiri. Jadi kita mungkin ketika menjadi pemimpin, kita memperhatikan anggota-anggota kita harus memahami mereka, tapi kita lupa untuk memahami diri sendiri. Nah, ini yang tadi saya katakan, seorang pemimpin juga bisa keluar dari koridornya. Maka jangan lupa kita juga harus, kalau misalnya dikatakan muhasabah diri mungkin ya. Kayak gitu. Nah, itu jadi seorang pemimpin itu harus diperhatikan benar-benar. Lalu terkadang permasalahan diri sendiri ini kayak melihat gaya kepemimpinan orang, wah keren juga nih. Tiba-tiba kayak pengen nyontoh. Padahal sebenarnya gaya kepemimpinan itu harus kita ciptakan sendiri. Karena apa? Kita tidak bisa mengikuti gaya kepemimpinan orang lain. Karena yang menjalankan itu adalah diri kita. Nah, ini mungkin jadi permasalahan juga dalam diri sendiri itu. Nah, paling itu sih kalau dari saya. Yang tersulit itu diri sendiri sebagai seorang pemimpin. Kalau masalah sulit dalam organisasi ya itu tadi kalau di lembaga legislatif. Paling cukup kayak gitu Ibu Moderator. Baik, terima kasih Kak Imran selaku Ketua DPM. Di sini Kak Imran tadi menyampaikan bahwa ada hal yang sulit yaitu mengenai aspirasi yang sensitif gitu ya, yang pastinya akan dialami juga oleh lembaga-lembaga legislatif seterusnya seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling tersulit atau yang paling ini kayaknya ya, yaitu mengenai diri sendiri. Nah, sebagai pemimpin, terkadang kita juga perlu memahami diri sendiri. Dan soal gaya kepemimpinan juga harus diciptakan oleh sendiri gitu ya. Kayak terima kasih kepada kakak-kakak. Nah, langsung saja ini masuk kepada sesi tanya jawab dulu, Kak. Kepada mahasiswa baru ingin ditanyakan. Saya persilahkan, dan jangan lupa formatnya di kolom chat teman-teman dan dengan format izin bertanya. Pada teman-teman saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini langsung ada nih Kak. Dari Merly. Mungkin Merly bisa ditanyakan secara langsung kepada kakak-kakaknya. Merly mungkin ada kendala ya tadi ya, izin ada kendala. Kalau tidak salah, ya baik mungkin saya tanyakan saja ya Merly ya. Nah ini ada dari Ibnu Taimiyah Merly nih Kak. Ini apa yang membuat kakak-kakak yakin bahwa kakak-kakak bisa memimpin LKM? Aduh ini lumayan berat nih pertanyaannya. Mungkin silakan dijawab terlebih dahulu oleh Kak Agung kayak sebagai Ketua BEM. Saya persilahkan Kak Agung. Yang mana dulu nih? Yang Merly, Kak. Tadi apa sih? Sorry, pertanyaan. Apa yang membuat kakak-kakak yakin bahwa kakak-kakak bisa memimpin LKM? Oh, gitu ya. Sebetulnya ini sih. Tadi udah sempat disinggung juga sama sama Imron. Bagaimana sih bisa yakin? Ya intinya kita harus mempunyai niat dulu sih. Niat bulat ataupun tekad kuat gitu sebelum kita memimpin orang banyak. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan gitu sebelum kita memberanikan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Di mana yang namanya seorang pemimpin, dia harus siap untuk berada di belakang apabila
orang-orang yang dipimpinnya tersebut mendapatkan suatu pencapaian ataupun suatu penghargaan. Itulah definisi ataupun hakikatnya seorang pemimpin. Nah, kemudian menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa berada di depan apabila organisasi ataupun kelompok yang sedang kita pimpin itu sedang diterpa suatu permasalahan gitu. Nah, kemudian satu lagi, menjadi seorang pemimpin harus bisa berada di tengah-tengah dari setiap anggotanya apabila anggota tersebut sedang menjalankan delegasi ataupun tugas yang sudah kita berikan tanggung jawabnya kepada mereka, serta memberikan suatu motivasi kepada anggota tersebut. Karena tidak bisa kita pungkiri, apa yang kita delegasikan kepada mereka, apa yang kita tanggung jawabkan kepada mereka itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak mereka. Maka dari itu, setelah kita memberikan suatu mandat, kita wajib berada di tengah-tengah mereka. Nah, itulah salah satu yang menjadi modal sebelum kita memberanikan diri untuk memimpin suatu organisasi gitu. Dan satu lagi, jangan sampai kelupaan gitu. Apabila kita siap untuk memimpin, otomatis kita siap menerima konsekuensinya, di mana lakukan suatu kebaikan ataupun suatu hal positif, maka kita jangan mengharapkan yang namanya penghargaan, tetapi apabila kita melakukan sebuah hal yang di luar dari koridor kita harus siap untuk memperbaiki serta menerima punishment ataupun konsekuensi yang harus kita jalani. Mungkin itu aja sih. Cukup, Bu Moderator. Mudah-mudahan terjawab gitu ya untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin mohon maaf karena waktunya sedikit lagi ya, jadi tidak semua kakak-kakak bisa menjawab. Dari Ketua BEM saya berterima kasih sudah menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ega Apriliansyah. Izin bertanya Kak, keberhasilan dari seorang pemimpin dapat dinilai dari aspek apa saja ya Kak? Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Imron selaku Ketua DPM. Saya persilahkan. Iya, pertanyaan tadi yang mana ya? Yang Ega, Kak. Ega. Assalamualaikum, nama saya Ega Prilansa dari kelompok Al-Ghazali. Izin bertanya, keberhasilan dari seorang pemimpin dapat dinilai dari aspek apa saja ya Kak? Terima kasih. Itu ya? Oh ya, sebenarnya ini Al-Ghazali terus apa? Bukan nama kalian ya? Tapi bukan, nama... nama kelompok. Sorry. Tadi aku kira nama dari kalian. Oke. Kalau ditanya keberhasilan dari seorang pemimpin itu dilihat dari aspek yang mana ya? Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, memang teman-teman sebelum menjadi sendiri, keluarannya nanti seperti apa setelah teman-teman memimpin, baik itu dalam organisasi ataupun dalam kelompok. Nah, itulah pentingnya adanya visi misi, teman-teman. Teman-teman, sebagai yang nantinya calon pemimpin, teman-teman harus membuat yang namanya visi misi, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, kayak gitu, baik itu lembaga resmi ataupun lembaga non resmi lah kita katakan. Nah, keluaran-keluaran ini nantinya teman-teman bisa menjadikan visi dan misi, sebuah indikator keberhasilan teman-teman sebagai seorang pemimpin. Lalu, sebagai seorang pemimpin juga dilihat dari keberhasilannya, apa yang dirancangkan di awal program jangka pendek ataupun program jangka panjang. Nah, ini juga harus ditentukan oleh seorang pemimpin. Nah, lalu nanti seorang pemimpin juga melibatkan anggotanya dalam menilai apakah program ini sukses berjalan dengan lancar atau tidak. Karena seorang pemimpin pun tidak bisa hanya yang melakukan penilaian terhadap apakah ini sukses atau tidak. Maka dari itu dalam zaman saat ini ya, perubahan zaman semakin berubah, yang tadi disebutkan di awal oleh Ketua Hima XR juga, kita juga harus mengikuti perubahan zaman. Makanya dalam nanti dituntut, walaupun teman-teman bukan seorang pimpinan, tapi teman-teman dituntut untuk bisa memimpin, baik itu dalam tugas teman-teman yang diberikan ataupun nanti dalam organisasi yang ada. Maka dari itu, seorang
suksesnya seorang pemimpin, indikatornya itu diciptakan oleh pemimpin tersebut kayak gitu. Jadi nggak bisa kita katakan misalnya pemimpin A lalu ditanya sama orang lain, apakah pemimpin A ini sukses dalam ininya? Nggak bisa juga, makanya indikator itu diciptakan sendiri. Kalau misalnya kita katakan ada orang memimpin, lalu kita menanya kepada orang lain, otomatis orang-orang punya indikator yang berbeda. Menurut si A, seorang pemimpin yang berhasil itu yang seperti ini loh. Sedangkan menurut si B, pemimpin yang berhasil itu seperti ini. Nah, itu makanya akan berbeda-beda. Pentingnya teman-teman menjadi seorang pemimpin menciptakan indikator itu untuk menilai sebuah keberhasilan dari apa yang teman-teman kerjakan selama memimpin. Kayak gitu. Paling dari saya kayak gitu. Khususnya saya juga membuat indikator-indikator atau pencapaian keberhasilan yang saya lakukan selama satu periode khususnya. Paling gitu teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Imran atas jawabannya. Jadi visi misi bisa dijadikan indikator keberhasilan ya teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, ada dari Nurul Azizah dari kelompok Ibnu Khaldun yang izin bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa putus asa saat memimpin dan bagaimana cara kakak-kakak untuk mengembalikan rasa semangat dalam memimpin? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ketua Hima HR, Kak Rizky. Saya persilahkan. Oke, baik. Saya tanya lagi ya, suara saya jelas nggak? Takutnya ngobrol kemana, nggak ada suaranya. Jelas. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana cara ketika kita putus asa ya dalam memimpin ya? Kalau nggak salah tuh. Bentar. Iya, betul, Kak. Oke. Nah, oke teman-teman. Oke, rasa putus asa. Saya juga sebenarnya sering kali ya rasa putus asa. Ngerasa tidak semangat. Ngerasa bahwa saya nggak bisa itu. Saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa eta gitu ya. Saya nggak bisa. Pokoknya ada rasa seperti itu tuh. Dan itu hal yang wajar ketika kita memimpin. Nah, saya pengen ke teman-teman bilang ke teman-teman, ketika kita ngerasa putus asa, kan seketika banyak pikiran-pikiran ya, banyak overthinking ya. Takut inilah, takut itulah. Padahal kalau misalkan kita berpikir dengan pikirannya secara jernih, mereka tuh sebenarnya nggak tahu ya kita itu sebenarnya seperti apa. Mereka itu nggak tahu kita itu tidurnya ngigau. Sering kali ya kesalahan yang dilakukan oleh semua orang ketika memimpin atau untuk semua orang mahasiswa baru ya, untuk orang-orang yang berada di lingkungan yang baru, berada di situasi yang baru, mereka seringkali melakukan kesalahan, mereka seringkali membawa dirinya yang lama, padahal lingkungannya sudah baru, padahal situasinya sudah baru, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, gini ya, ketika rasa putus asa itu datang, seketika lucu ya, seringkali kita masih aja kayak terpenjara dalam diri kita yang lama. Kita terbebani untuk menjadi suatu hal yang baru. Nah, ketika kita putus asa, coba pikir lagi deh kepada teman-teman semua. Kita sebelumnya memimpin itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya yang harus ditekankan ketika kita putus asa tuh, ya niat awal kita itu apa gitu. Coba untuk ingat-ingat ke sana. Karena seringkali kita ini ya teman-teman menggunakan berdalih gitu. Berdalih menggunakan kata-kata mujarab. Jadilah diri sendiri ya. Kadang ada be yourself, menjadikan diri sendiri. Nah, kata-kata mujarab ini seringkali kita jadikan sebuah alasan untuk menghindari perubahan diri kita. Nah, seringkali kita nggak menyadari bahwa ketika kita putus asa, ketika kita ditempa, ketika kita merasakan sakit, ya itu ada suatu hal yang
kalau misalkan kita sadari akan membawa kita untuk mencapai kemajuan diri kita. Gitu. Jadi ini perlu diubah mindset-nya, teman-teman. Mindset salah tentang be yourself ini bisa kita ketahui dari seringnya kita mengatakan aku mah orangnya udah gini, aku mah bukan dia yang bisa kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya, saat teman-teman berhadapan dengan kondisi yang tidak teman-teman sukai, yang memaksa teman-teman untuk berubah, jangan jadiin kata be yourself ini sebagai sebuah pelarian, teman-teman. Kita di sini harus belajar untuk menjadi orang yang baru, bukan lagi be yourself, tapi ubah menjadi be your new self gitu. Belajar untuk selalu menjadi baru dalam kebaikan. Seperti itu mungkin ya. Kalau misalkan untuk cara agar kita tidak putus asa, coba untuk ingat-ingat lagi niat kita awalnya seperti apa. Untuk apa seperti itu. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Hima Isyar, Kak Aziz, yang sudah menjawab mengenai putus asa dalam memimpin gitu ya. Tadi kembalikan lagi kepada niat awalnya apa, tujuannya untuk apa. Nah, semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini juga bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memetik semua ilmu yang sudah kakak-kakak yang hebat-hebat ini sampaikan. Nah, tidak terasa juga teman-teman waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup, mangga kepada sebagai Ketua DPM untuk closing statement dan juga memotivasi para peserta. Saya persilahkan. Oke. Tapi ini saya jawab singkat dulu deh. Ada tadi satu pertanyaan yang menarik. Dan ini mungkin dipertanyakan oleh orang-orang banyak. Boleh kali ya? Bentar aja. Terkait tadi yang masalah saat ini perempuan banyak menjadi pemimpin kayak gitu ya. Iya nggak sih? Ada nggak sih tadi pertanyaan? Boleh ya? Sedikit aja. Nah, ini memang menjadi suatu ini ya, kalau dalam Islam itu dari sudut pandang Islam itu sendiri, teman-teman juga harus pahami bahwasanya kalau dari saya sendiri khususnya dalam Islam itu landasan untuk menjadi seorang pemimpin ialah kemaslahatan umat ataupun orang yang dia pimpin kayak gitu. Nah, maka dari berkaca atau berpacuan dari statement yang tadi saya sampaikan, seorang perempuan bisa menjadi pemimpin, tapi lebih diutamakan laki-laki. Jadi seperti itu. Acuannya adalah kemaslahatan umat. Kalau mungkin teman-teman bisa nanti, takutnya ini saya panjang jelasinnya, mungkin teman-teman bisa, ya mungkin ulama pun masih berbeda pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, atau sebagainya. Nah, kalau dari saya seperti itu pertanyaan yang memang cukup rumit, tapi jawaban saya seperti itu. Mungkin bisa jadi sedikit pembuka untuk mencari jawaban-jawaban lainnya. Untuk siapa tadi yang bertanya. Paling untuk closing statement dari saya, ini teman-teman harus terapin benar-benar. Jika teman-teman memandang orang lain lebih hebat daripada teman-teman sekalian, maka teman-teman akan terus menjadi yang tertinggal. Namun, apabila teman-teman memandang orang-orang semuanya layaknya manusia seperti teman-teman yang terus berkembang, maka teman-teman akan bisa melampaui mereka dengan standar yang teman-teman buat. Nah, paling seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya kata-kata saya. Dari saya cukup sekian mungkin. Baik, terima kasih kepada Kak Imran. Selanjutnya kepada Kang Agung selaku Ketua BEM, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Rahma. Ya, paling dikit aja ya buat apa sih namanya closing statement. Mohon maaf juga gitu kalau misalnya dalam kata-katanya ada yang kurang pas gitu. Jadi gini, menjadi seorang pemimpin ataupun menimbulkan jiwa kepemimpinan, kita harus siap untuk menyadari ada 3 kata sebelum kita menjadi seorang pemimpin yang berkualitas ataupun berintegritas. Dan 3 kata tersebut cukup sederhana tetapi maknanya cukup luas gitu. Ini yang perlu teman-teman ingat. Yaitu kata-katanya terbentur. Terbentur, barulah kita terbentuk. Mungkin itu aja sih closing statement-nya.
Terima kasih. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Agung selaku Ketua BEM. Yang terakhir yaitu ada Kak Aji selaku Ketua Himeksyar. Saya persilahkan Kak. Oke, closing statement ya. Mungkin ini bukan sebuah kata-kata puitis ya. Cuman pengen bikin aja buat teman mahasiswa baru angkatan 2021 program studi ekonomi syariah. Teman-teman masuk ke ekonomi syariah itu merupakan pilihan yang tepat ya teman-teman. Pilihan yang tepat, pilihan yang hebat. Jadi jangan pernah ngerasa tidak percaya diri dengan apa yang telah kita pilih. Seperti apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, banggalah kita sebagai orang Islam yang punya konsep menyempurna dalam segala hal, termasuk kepemimpinan dan ekonomi seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Aziz selaku Ketua Himeksyar dan juga kepada kakak-kakak yang lain, kepada Kak Imran Maulana sebagai Ketua DPM, Kak Agung Adiana sebagai Ketua dari BEM. Nah, tidak terasa teman-teman waktunya sudah habis ya teman-teman. Sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang luar biasa ini sudah memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Semoga teman-teman juga bisa menerapkan gitu ya, mengambil ilmu-ilmu dan menerapkannya di Kopien seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk kesimpulan pada diskusi kita atau talk show kita pada sore hari ini yaitu mengenai kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang dan itu wajib ya teman-teman gitu. Nah, di mana kepemimpinan ini tuh rata-rata dibentuk oleh suatu proses seperti itu. Nah, dan dalam Islam itu sudah juga dijelaskan dengan sangat jelas. Dan tadi dikutip dari surat Al-Maidah ayat 3 bahwa kepemimpinan itu ada amanah, ya pemimpin itu harus amanah dan juga sistem kepemimpinannya juga harus amanah juga gitu ya tadi. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang saya dapat simpulkan. Terima kasih sekali lagi buat para pemateri kita yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom pada sore hari ini. Mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya penyampaian materi, dan juga terima kasih banyak kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah yang telah menyampaikan ilmu, pengetahuan baru, dan juga motivasi untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini ke depannya. Amin. Selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakalan ada ice breaking dulu. Di ice breaking kali ini kita bakalan ada satu games supaya teman-teman bisa lebih semangat, lebih konsentrasi, dan gak ngantuk. Nah, nama gamesnya ini games huruf abjad. Dan di games ini konsentrasi teman-teman benar-benar dibutuhkan ya. Teman-teman juga pasti udah tahu kan apa aja huruf abjad dan ada berapa hurufnya? Atau enggak, coba deh yuk kita sebutkan dulu huruf abjad ada apa aja dan ada berapa. Nah, tangan teman-teman boleh diangkat seperti kita kayak mau menghitung. Gimana? Udah diangkat tangannya semuanya? Kita hitung dulu ya. Kita coba ucapkan dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Nah, teman-teman, tadi kan kita udah menyebutkan huruf abjadnya, dan semuanya ada 26. Di games ini, teman-teman harus konsentrasi, karena cara mainnya itu, aku cuma bakal sebutin angkanya aja, dan teman-teman harus tahu angka tersebut terdapat pada huruf apa, dan kalau disatukan nantinya bakalan menjadi kata apa. Gimana, teman-teman? Paham nggak? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham. Insyaallah. Dulu satu kali ya, biar nggak salah nanti pas kita mulai gamesnya. Oke, kita mulai dulu. Aku punya satu kata yang udah disiapin tentunya, dan aku cuman bakalan sebutin angkanya, dan teman-teman bisa nanti kalau udah tahu jawabannya itu berupa kata apa ya. Oke, kita mulai yang pertama. 12, 1, 21, 20. Perlu diulang? Iya, Kak, ulang, Kak. Oke, diulang ya. 12, 1, 21, 20. Ayo, ada yang bisa menjawab kira-kira menjadi kata apa dan angka yang tadi disebutin ada di huruf yang apa? Saya, Kak. Siapa ini? Mira. Boleh. Yang nomor 12 itu huruf L, terus yang nomor 1 huruf A, nomor 21 huruf U, nomor... Ya, jawabnya benar. Nah, sekarang udah ngerti ya caranya seperti apa? Sebelumnya ini aku menjelaskannya atau menyebutnya terlalu kecepatan atau lambat atau gimana? Tadi aku nggak ada sinyal, Kak. Boleh Sama. diulang lagi sebentar? Nggak apa-apa, dah. Maaf banget. Oh, oke. Kita coba ulang lagi kalau gitu ya. Kita coba ulang satu kata lagi yang berbeda. Teman-teman harap untuk konsentrasi ya. Kita lanjut. 2, 21, 1, 8. Diulang. 2, 21, 1, 8. Saya, Kak. Apa ini? Nurul. Oh iya, boleh Nurul. Silakan jawabannya apa? Buah. Ya, benar. Nah, gimana sekarang Irfan? Tadi udah jelas ya cara mainnya seperti apa? Oke, mungkin karena koneksinya yang kurang bagus, jadi insya Allah kita anggap mengerti aja ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke kata yang selanjutnya. Ini tapi nggak terlalu kecepatan kan ya? Atau cukup aja? Cukup paham, Kak. Cukup paham. Cuman oh ya, syukur alhamdulillah kalau cukup ya. Kita lanjut kata yang kedua. Konsentrasi ya. Oke. 8, 9, 21, 1. Diulang ya. 8, 9, 21, 1. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Semoga ini yang menjawabnya gantian ya, jangan itu-itu terus. Jadi bisa dianggap semuanya mengerti games ini. Saya, Kak. Ya, boleh Anggi. Hiza. Salah ya? Kurang tepat. Boleh yang lainnya? Saya, Kak. Ya. Hipa. Kurang tepat. Saya, Kak. Ya. Hiua. Kurang tepat juga. Oke teman-teman, karena waktunya ini udah habis, nanti kita lanjut main games di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi jawabannya itu adalah hima. Ya, jawabannya itu ada
lagi di rumah cara main games ini biar bisa lebih menjawab jawaban dengan jawaban yang tepat. Nah, teman-teman, waktu ice breaking-nya udah selesai. Selanjutnya bakalan ada sedikit tugas, dan di mana tugas ini nantinya bakalan disampaikan oleh pembimbingnya masing-masing. Dan juga jika teman-teman masih ada yang kurang paham perihal tugas yang diberikan, teman-teman nanti boleh langsung tanya ke pembimbingnya masing-masing, atau boleh lihat di Instagram LDKM Hima Iksyar ya. Nggak apa-apa ya, ada tugas lagi biar di rumahnya bisa semakin produktif. Nah, teman-teman, sebelum kegiatan pada sore hari ini ditutup, kita foto dulu ya. Teman-teman diperbolehkan untuk berekspresi sebebas segimana nyamannya. Oke, semuanya udah siap? Siap ya? Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Kita lanjut foto yang kedua. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati dengan lancar. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah hadir dengan tepat waktu dan sudah konsentrasi dengan baik walau hanya melalui Zoom meeting ya. Sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah kita baca dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami harap teman-teman masih selalu semangat sampai nanti di penghujung kegiatan ya. Insya Allah, Kak, insya Allah. Ya, baik, saya Rizky selaku pembawa acara. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya teman-teman. Siap, Kak. Semangat semuanya. Udah boleh live, Kak? Iya, boleh. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Iya, terima kasih kembali. Udah kosong ya? Ya. Kita lanjut eval bareng BEM dan DPM mungkin kali ya. Karena kan kemarin bilang katanya setelah pelaksanaan LDKM itu ada eval bareng BEM dan DPM. Mungkin saya serahkan kepada BEM dan DPM untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ke BEM, ke